Mulai ya. Kita mulai aja ya, sambil menunggu teman-temannya, nggak apa-apa. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mulai kuliah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Pada pertemuan kemarin kita udah sampai di perhitungan median. Kok ini ya. Nah ini. Kita kemarin udah sampai ini ya. Oke, sekarang kemarin kita sudah mencoba menghitung median dengan untuk data berkelompok dengan cara satu, ini ya, dan juga dengan cara dua. Sudah ketemunya sama nggak ya kemarin ya? Atau kita ulangin dulu sebentar. Nah, ini kemarin kita udah dapatkan. Jadi kalau kita akan menentukan median, pertama kita menentukan kelas median dulu. Kemarin udah kita peroleh caranya menentukan kelas median. Mana kemarin ya? Bisa jadi lupa. Kelas median. Kelas median. Mungkin ada di sebelumnya Pak ya. Jadi kelas median kita ambil dari sini ya, dari apa namanya, banyak kelasnya diambil yang tengah-tengah. Jika tengahnya ada 2, nanti diambil yang frekuensinya paling besar. Baik, kita sudah menentukan kelas mediannya ada di sini ya. Lalu kita tentukan juga batas bawah dari kelas median. Dari 80 ini batas bawah kelas mediannya adalah 79,5. Ini sebagai sebentar udah lewat. Saya tutup video aja deh. Aduh. Nah, kayak gini nih. Menyusahkan. Bentar. Repot ya. Oke, nah ini udah ada tulisannya, sinyalnya tidak stabil. Ya, sudahlah. Oke, lalu setelah kita menentukan batas bawahnya akhirnya sudah, kita menentukan frekuensi kumulatif dari bawah, frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atas. Frekuensi kumulatif bawah itu dari sini, ya, dari sini kalau ini 1, ya, 1 berarti frekuensinya di sini juga 1. Kalau di sini 4, sini juga 4 gitu ya. Jadi menghitung frekuensinya tapi dikumulatifkan, dijumlahkan ke atas gitu. Nah, sini 1 tambah 3 4 tambah 4 8 tambah 6 14 tambah 10 24 tambah 13 37 tambah 9 46 tambah 5 51 tambah 354 tambah 155. Nah, kita juga menentukan frekuensi kumulatif atas. Sebenarnya enggak harus dua-duanya yang dihitung ya, karena kita bisa menggunakan 2 cara. Cara 1 ini yang dipakai yang bawah, atau cara 2 pakai yang ini. Nah, ini kita tentukan 2 karena kita akan mencoba menggunakan 2 cara ya. Nah, ini frekuensi kumulatif atasnya 1 tambah 3 4 tambah 5 berarti sini berapa? 4 tambah 5 9. Sini berarti 18. Terus 19 tambah 13 31. 1. 41. 47. 47. 51. 51. 54. 55. 54. 55.
Jadi nanti jumlah paling atas ini 55 pasti sama dengan jumlah frekuensinya, karena ini sebenarnya cuma dikumulatifkan aja. Nah, lalu didapatkan rumus ini. Kemarin ada beberapa perhitungan yang sedikit agak ribet, karena kalau kita salah membuat menaruh koma-komanya, nanti akan salah waktu menghitung ya. Nah, sekarang kita coba deh pakai Excel aja biar nggak ribet hitungnya gitu ya. Nah, ini udah saya pindahkan ke Excel. Nah, median itu adalah batas bawah. Nah, sini kita tuliskan itu sama dengannya ya. Ini sama dengan yang di sini ini karena untuk tulisan aja. Tapi kalau yang di sini nanti karena untuk rumus. Jadi kalau kita akan menuliskan rumus atau formula harus pakai sama dengan dulu. Sama dengan batas bawah. Kemarin ketemu berapa ya? 79,5 ya. Lalu ditambah I-nya berapa? 5. Lalu kali, nah, kalinya harus pakai gini. Kalau nggak pakai gitu nggak bisa. Kali setengah N, kali N-nya berarti 55 ya. Ini dikurangi 24. FKB, kemarin ketemu 24 ya. Jadi ini FKB itu frekuensi kumulatif bawah, di bawahnya kelas median ya. 24 dikurangi 24 tutup kurung, lalu dibagi FI-nya 13. Kalau kita ragu-ragu bolehlah kita kasih kurung 2 kali, tapi ini ngaruh ya. Ini kali ini bagi ini. Nggak apa-apa. Oke. Udah lengkap ya? Sudah sepertinya, benar-benar nggak salah. Nah, ketemu 80,84615. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Ini sebenarnya kita berlatih menuliskan formula dalam Excel aja. Ya, oke. Sekarang cara yang kedua kita menggunakan batas atas. Nah, kalau batas atas di sini 84, itu batas atasnya adalah 84,5. Gitu ya. Dikurangi I-nya 5. Kok saya salah tulis. 5. Lalu kali dalam kurung 0,5 N. 5 kali 55 dikurangi. Nah, ini menggunakan formula FKA. Berarti FKA-nya berapa ini ya? 31. Frekuensi kumulatif di atasnya. Yang mana ini? Kan di atasnya ini. Berarti di sini ya, yang 18. 18 tutup kurung. Lalu dibagi 13. Oke. Mudah-mudahan nggak salah nih. Enter. Sama ya. Nah, kita dapatkan 2 perhitungan yang sama untuk cara 1 maupun cara 2. Ya, emang Excel itu cukup membantu. Kemarin saya juga mengolah data tentang data mahasiswa gitu. Mulanya saya hitung pakai cara manual aja. Jadi ada data gitu ya, kelas A namanya ini, ada data sampai 400 berapa gitu. Saya menjumlahkan banyak mahasiswa pada masing-masing kelas A berapa orang, kelas B berapa orang, kelas C berapa orang, itu pakai cara manual ternyata salah. Akhirnya saya hitung pakai cara pakai Excel. Beberapa menit ketemu. Nah, ini ya, silahkan dicoba. Sebenarnya kita di sini berlatih bagaimana menuliskan formula dalam Excel. Boleh, nih, coba lihat ya. Udah? Nanti saya akan dicoba ya, saya tuliskan ini di grup WA. Ini medianya 1. Ini juga agak jelek sinyalnya.
Cara 1. Median. Ya. Silahkan nanti dipakai. Lalu cara yang 2, kenapa jadi ini ya? Jadi salah kan? Udah deh, nggak apa-apa. Mungkin saya tadi salah ngeklik apa ya? Udahlah, nanti dicoba lagi. Ini ya. Yang jelas ini cara keduanya ini. Ini saya tadi ada salah. Oke, sekarang kita lanjutkan aja. Udah kita peroleh perhitungan cara 1 maupun cara 2 sama. Lalu yang berikutnya kita akan menentukan modus. Nah, untuk menentukan modus, kalian kalau datanya data tunggal sih gampang banget, tinggal dicari mana yang paling sering muncul ya. Nah, untuk data berkelompok itu ada 3 cara ya. Cara yang paling mudah tapi paling kasar ya, paling kasar. Kebenarannya paling rendah mungkin gitu ya. Itu modus itu sama dengan titik tengah atau midpoint dari kelas modus. Jadi seperti misalnya data nanti ada deh di sini. Nah ini. Jadi misalnya di sini nih. Kelas modusnya kan di sini udah dituliskan ya frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya paling tinggi kan 13 ini. Nah, ini menjadi kelas modus ya. Menjadi kelas modus. Ya. Nah, cara 1 atau cara yang paling kasar itu modusnya adalah tengah-tengahnya ini. Midpoint dari 80 sampai 84, berarti 80, 81, 82, 83, 84. 80, 81, 82. Nah, di sini midpoint-nya 82 ya. Nah, jadi cara 1 modusnya sama dengan 82. Udah gitu toh. Ya, di tengah dari kelas modus sama dengan 82 itu cara 1 ya. Nah, cara 2 kita pakai rumusnya ini nih. Modus sama dengan BB plus. Oke. Ini datanya seperti tadi ya. Nah, cara 2, modus sama dengan BB batas bawah plus I kali FA per FA plus FB. Nah, untuk data ini seperti yang sudah kita pakai datanya seperti yang tadi ya. Sebentar, satunya saya pindahkan aja ini. Udah ada isinya. Saya pindah ke sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini BB itu 79 kebetulan sama ya. Modusnya di sini. Oke. Nah, BB-nya 79,5. FA-nya FA itu adalah frekuensi pada kelas modus dikurangin frekuensi sebelumnya. Sama dengan 4. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas di atasnya. Ya. Lalu FB frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas di bawahnya. Nah, ini pengertian di atas di bawahnya ini juga dilihat dari keadaan data itu ya, disajikan dari bawah ke atas, dari paling kecil di bawah, paling besar di atas, atau paling kecil di atas, paling besar di bawah. Ya. Jadi di sini pengertian di atas di bawah itu bukan dari sisi tempatnya, tapi dari sisi nilainya. Ya. Nah, di sini FA-nya itu dari 13 dikurangi 9, FP-nya dari 13 dikurangi 10. Ya. Oke, nah sekarang kita coba ini cara 2, cara 3-nya. Cara 3-nya mana?
Nah, cara tiganya sama ya. Cara tiganya mirip dengan yang tadi, tapi yang dipakai bukan batas bawah tapi batas atas, dan di sini menjadi kurang ya. Lalu kalinya juga berkebalikan nih, FB per FA plus FB. Oke, mau dicoba? Kita tuliskan ya. Nah, ini saya pindahkan di Excel aja, biar nanti ingat rumusnya. Di sini ya. Nah, saya tuliskan di sini aja. Ya, saya nggak lupa rumusnya, karena saya juga nggak hafal nih rumus kayak gini. Nah, malah di sini. Ini ya. Oke, sekarang kita hitung. Ya, kita tentukan dulu deh di sini biar kita nanti nggak lupa. Berarti FA-nya kita peroleh berapa ya? FA-nya tadi berapa? 4. 13 dikurangin 9. Sama dengan 4 ya. Oke, lalu FB-nya kita peroleh tadi 3. 13 dikurangi 10 ya. Sama dengan 3. Oke, nah sekarang kita hitung modus dengan cara 1. Modus dengan cara 1. Nah, kita tuliskan di sini aja. Hasilnya berapa ya? Batas bawah. Berapa BP-nya? 79,5. 9,5. Lalu ditambah I-nya 5. 5. Lalu kali FA-nya 4. 4. Lalu per 4. 4 plus ditambah 3. Ada yang perlu tanda kurung nggak ya? 79 ini 5 kali 4. Udah cukup ya tanda kurungnya ya? Apakah ada yang kelewatan? Mohon maaf Bu, itu 4 tambah 3 yang kurung tadi. Iya. Nah, makanya kan kalau ada yang lihat kelihatan kalau ada yang salah. Udah betul? Betul, Udah Bu. ya. Nah, ketemu 82. Tadi medianya ketemu 80 ya. Oke, sekarang kita hitung dengan cara yang kedua. Kita hitung dengan cara yang kedua. Batas atas. Berarti berapa di sini? 84,5. Lalu dikurangi. I-nya 5. 5 dikali 3. 3 per, kenapa saya kasih kurung ya? Enggak perlu ya kurung. Perlu enggak ya? Enggak deh kayaknya. Ya udah kasih kurung enggak apa-apa deh. 3 per 4. 4 tambah 3. Iya, Bu. Oh ya, ini kurungnya enggak perlu deh. Barusan sudah lupa lagi. Udah benar ya? 84,5 dikurangi 5 kali 3 per 4 tambah 3. Udah betul? Oke. Betul, Bu. Mudah-mudahan hasilnya sama. Ternyata sama. Ya, kita dapatkan ini medianya 80, modusnya 82. Lalu minyak kemarin udah dihitung belum ya? Belum ya ini ya. Tapi perkiraan nanti minyak sekitar berapa? Sekitar antara median dan modus ini ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi kita bisa melihat kalau median dan modusnya itu kurang lebih angkanya sama, berarti nanti min-nya juga kurang lebih segitu. Jadi nanti kalau kita dapatkan kita menghitung min kok 70-an, nah itu pasti salah itu gitu. Kita pasti salah melakukan perhitungannya.
Oke, silahkan dicoba. Ini dihitung pakai kalkulator juga boleh, cuma kadang-kadang salah pencet kalau di kalkulator itu. Ya, oke. Udah bisa ya? Mau mencoba? Saya tuliskan di chat deh. Ini ya. Ini modus, salah satu modus. Saya lupa naruhnya nih. Ya sudahlah. Memang kadang-kadang begini nih. Apa namanya Excel kalau kita nggak hati-hati. Begitu kita salah naruh gitu, ini hilang. Oke. Kita modus udah cara 1 maupun cara 2. Nah, sekarang berikutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Kalian pasti sering mendapatkan data standar deviasi, ya. Jadi kalau misalnya ada data mengenai nilai UAN gitu ya, pasti di situ ada tulisan nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Apa sih artinya standar deviasi itu? Nah, di statistik simpangan itu adalah simpangan atau selisih dari skor masing-masing siswa terhadap skor rata-rata. Jadi rata-ratanya berapa? Lalu masing-masing siswa itu selisihnya dengan rata-rata itu berapa? Lalu itu di rata-rata. Gitu ya. Jadi rata-rata dari selisih skor masing-masing siswa dengan skor rata-rata. Nah, dari situ berarti makin kecil simpangannya, nilai pada kelas itu makin homogen. Jadi misalnya rata-ratanya 6, atau misalnya rata-ratanya 7. Lalu siswa di kelas itu ada yang nilainya 7,1, 7,2, 7,6, 6,9, 6,8. Itu kan kurang lebih di situ nilainya kurang lebih sama. Nah, itu nanti standar deviasinya kecil gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kita mencoba simpangan baku untuk data tunggal. Data tunggal itu frekuensinya 1 masing-masing, ya itulah nilainya gitu. Jadi yang dapat nilai 10 satu anak, 9 satu anak, 1 anak, dan seterusnya. Nah, misalnya ini nilai ambil dalam 6 kali ulangan itu dapat 10 satu kali, 9 satu kali, 8 satu kali, 6 satu kali, 5 satu kali, 4 satu kali. Lalu kita hitung nilai rata-ratanya. Ini kita jumlahkan, ketemunya 42 dibagi 6, rata-ratanya 7. Ya, sini nilai rata-ratanya 7. Lalu apa yang dimaksud dengan simpangan? Nah ini 4 dengan 7. Terus selisihnya kan negatif 3. Ya, jadi nanti selisih itu ada negatif. Nah ini bedanya dengan, maksudnya di sini yang dimaksud selisih bukan seperti di matematika ya, yang besar dikurangi yang kecil, tapi nilai itu dikurangi dengan nilai rata-rata. Nah, maka nanti di sini didapat 5 dikurangin 7, atau sini dulu deh, 10 kurangin 7. Di sini 3. Lalu sini 2. 2. 1. 1. Sini 0. 0. Sini negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 2. Ini 6 tadi 1 dong. Negatif 1 ya. Rata-ratanya 7 juga. Nah, lalu ini kita kuadratkan. Ini angkanya masih gampang. Kita belum pakai Excel ya. Nanti kalau angkanya udah rumit. Nah, kita kuadratin jadi 9. 4. 4. 1. 1. 4. 9. Lalu kita jumlahkan. 9, 1, 10, 14. 15. Ini 10 sama 14 juga.
28. Nah, nanti standar deviasi itu adalah akar dari ini jumlahan ini dibagi N, lalu diakar. Nah, di sini kenapa X-nya dikuadratkan dan nanti diakarkan lagi, ini sebenarnya hanya untuk mengubah agar yang negatif ini tadi menjadi positif. Memang agak aneh kok statistik gitu. Begitulah rumus yang ada di statistik ya. Diambil selisihnya ada negatif ada positif lalu dikuadratkan lalu diakarkan lagi. Silahkan coba dihitung nih berapa ketemunya. Jadi jumlah dari E kuadrat ini jadi 28 dibagi 42 lalu diakar. Ini cuma untuk memahami apa arti standar deviasi. Ya silahkan dihitung. Sudah? Ketemu? Ya sudah ketemu belum? Ada yang udah ketemu? Dia udah ketemu berapa? Saya ketemunya 0,816. Sama nggak ya? Sama, Bu. Sama. Oke. Nah, ini ya. Ketemunya 0,816 standar deviasinya. Nah, sekarang silahkan kalian coba. Ini ya. Ada dua kelas, kelas 5A dan kelas 5B. Nah, kita ambilnya hanya 10 siswa aja. Ya, dengan nilai masing-masing seperti ini. Nah, coba kalian tentukan berapa standar deviasi. Maksudnya min dulu, tentukan min. Karena kita menentukan standar deviasi, pasti nanti ada minnya ya. Tentukan min dan standar deviasinya. Ya, silakan dihitung pakai Excel aja. Ini datanya mendatar, bisa nggak diubah menjadi data ke bawah ya? Atau ambil satu-satu juga boleh. Ya, silakan dicoba pakai Excel. Saya. Oh, saya salah naruhnya. Ini masih di sini. Pusatnya.
Rata-ratanya berapa nih? Saya pakai cara manual aja ya. Saya hitung jumlahnya. Jumlah dari C27 sampai L27. Oke, benar. Sini dari C14 sampai L34. Oke. Ini ya, ini jumlahnya. Ini rata-ratanya. Ini berarti berapa? 600 bagi 10, 60. Ini juga 60 ya. Kita rata-ratanya sama. Nah, lalu di sini kita hitung apa tadi? Kita menggunakan simbolnya. Ini ya. X. X kecil selisih dari nilai dengan nilai rata-rata. Ini X kecilnya. Nah, kita bisa lihat di sini kita berarti selisih dari ini ya dikurangi ini. Nah, kita sudah dapatkan. Kita tinggal drag. Ya. Kok kayaknya salah nih. D27 dikurangi salah saya ini bagus sebagai variabel soalnya. Sorry, salah. Tapi kita gini aja rumusnya. Nah, ganti nilai yang udah pasti aja. Ini ya. Oke. Ya. Lalu sini E kuadratnya. E kuadrat. E kuadrat berarti dari ini ya, sama dengan ini pangkat 2. Gini ya. Pangkat pakai gini, kayak caping. Nah, ya kita drag ke sini. Dah. Lalu yang berikutnya ini tadi kita jumlahin ya. E kuadratnya kita jumlahkan. Oke. Nah, lalu standar deviasinya ketemu berapa? Tadi rumusnya apa standar deviasi? Kita lihat ya. Ini. Saya tuliskan aja. Saya pindahin ke sana biar nggak lupa. Saya taruh di sini. Standar deviasi sama dengan ini. Jumlah dari E kuadrat dibagi N lalu di akar. Nah, gimana kita menuliskannya di sini? Akar akan sama dengan apa? Kita menggunakan square. Ada nggak ya? Mungkin salah nih. Nggak muncul ya. SQR. Saya lupa nih. Square root. SQRT. SQRT. Nah, square dari apa ini? Jumlahnya ini ya. Ini per N-nya berapa tadi? N-nya 10 ya. Udah. Nah, ini. Ketemunya standar deviasinya 31, besar sekali ya.
Nah, sekarang coba kalian coba untuk yang kelas B dengan cara yang sama. Oke, dicoba ya. Ya, silakan. Baik, Bu. Ini ya tadi rumusnya. Mudah-mudahan saya nggak salah ambil rumus tuh. Jadi pakai kalkulator. Pertama tentukan X-nya. Tentukan ininya dulu ya. Oh, ini udah nih. Jumlah sama rata-ratanya kita udah kita hitung. Tentukan X-nya, lalu tadi X ini selisih dari nilai dengan nilai rata-rata. Ini ya. Selisih dari masing-masing nilai dengan nilai rata-rata. Atau nilai masing-masing dikurangi nilai rata-rata gitu aja deh. Lalu setelah itu dikuadratkan. Lalu setelah itu dihitung standar deviasinya. Nah, ya, SQRT akar. Ya, yang udah dapat hasilnya boleh di-share di grup.
Ya, sudah. Ya, belum ada yang mengirim jawaban ya. Iya, sudah atau belum? Ini kita juga mencoba menyajikan data secara mendatar. Biar banyak variasi aja sih. Yuk ditunggu jawabannya. Ini udah ada yang mengirimkan jawaban, Mbak Rizky. Oke. Ketemunya pada deviasinya 13. Ya, ditunggu teman yang lain. Mbak Tia. Ketemunya standar deviasinya yang kedua juga 13. Oke. Yuk, ditunggu lagi. Ini ya rumus akarnya, biar nggak lupa. Yuk ditunggu yang lain.
Nah, ini ada lagi nih. Siapa ini? Mbak Tias. Mbak Tias. Ketemunya 13,6. 13,6. Oke, rata-rata jawabannya sama nih. Nah, ini sampai berapa angka di belakang koma kita bisa atur ya. Bisa atur sendiri. Ini Mbak Amalia. 13,60. Oke. Rata-rata jawabannya sama. Ini ya, jadi di sini ini mau berapa angka di belakang koma kita bisa mengaturnya dari sini. Ini makin sedikit dikris desimal, jadi desimalnya kita makin kecil, sedikitin. Ya, kalau di sini di belakang desimalnya makin banyak, makin besar. Oke. Ini Amalia, Putri, Fatimah, 13,63. Ini tadi berapa? 13,60. Ada perbedaan dikit ya. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin hanya beda waktu menuliskan formulanya. Atau beda dalam pengambilan pembulatannya. Oke. Nah, kita udah dapatkan tadi yang pertama di kelas A dan kelas B. Ini tadi ketemunya 13,60 kurang lebih. Nah, kita lihat dari dua kelas ini, sekalian kita belajar apa makna standar deviasi ya. Nah, dari dua kelas ini kita lihat bahwa rata-ratanya itu sama. Ya. Rata-ratanya sama, sama-sama 60. Ya. Tapi ternyata standar deviasinya berbeda. Nah, yang satu standar deviasinya itu 31, yang satu standar deviasinya 13. Nah, dari dua kelas ini, mana yang kondisi sesuainya itu lebih homogen? Atau kemampuannya setara gitu. Ya, kelas A atau kelas B? Kelas A. Yang kemampuannya lebih setara atau yang lebih homogen? Ini standar deviasinya besar. Kita lihat nilainya itu ya, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 100, ada yang 90. Dan nilai rata-ratanya ternyata 60. Ya. Nah, kalau yang kelas B nilainya ada yang 80, 60, 50, 60, 35, 50, 50, 65 dan rata-ratanya 60. Dari kelas A dan kelas B yang nilai siswa paling lebih seragam, lebih homogen atau tidak terlalu berbeda jauh gitu. Kelas A, B. Ya, kelas yang B ya. Nah, kita lihat kelas B standar deviasinya itu lebih kecil. Berarti di situ kemampuan siswa itu lebih homogen. Kita lihat tidak ada yang rendah banget dan juga tidak ada yang tinggi banget. Ini kan ada yang 10 tapi ada yang 100. Nah, jadi kalau kita sebagai guru, gitu ya, kita sebagai guru, kita salah satu indikator yang kita berhasil di dalam mengajar itu kalau kemampuan siswa itu relatif seragam atau relatif sama atau semua mencapai kemampuan yang sama. Nggak sama ya, tapi kurang lebih sama. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ada yang 100 dan yang 10, nah ini berarti bisa jadi yang nilainya 100 ini memang dasarnya anak pinter dan mungkin dia les di luar gitu. Yang 10 ini berarti dia ada yang 10 dan 20, ini berarti dia
belum memahami apa yang telah kita ajarkan. Jadi kalau standar deviasinya besar itu justru kurang bagus untuk suatu kondisi atau untuk suatu nilai yang di kelas. Makanya kalau nilai-nilai apa ya, biasanya kalau nilai UAN seperti itu, biasanya yang standar deviasinya paling besar itu matematika. Kan di matematika itu ada yang memang nilainya tinggi, tapi tetap mesti ada yang nilainya rendah banget. Gitu. Biasanya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kemampuan siswa sangat beragam. Jadi makin besar standar deviasinya, itu berarti kemampuan siswa itu makin beragam. Tapi makin kecil standar deviasinya, itu berarti kemampuan siswa makin memungkinkan. Nah, kalau kita lihat, silakan nanti cari data nilai UAN untuk 3 mata pelajaran. Kalau yang beberapa tahun lalu ya, sekarang udah nggak ada lagi, walaupun diganti nama lain. AN Assessment Nasional ANBK. Sekarang bukan UAN lagi, tapi namanya ANBK ya. Kalau kita lihat dari tiga mata pelajaran, matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, itu yang standar deviasinya paling besar itu matematika. Padahal rata-ratanya paling kecil. Udah rata-ratanya paling kecil, standar deviasinya paling besar. Nah, yang jadi aduh sayangnya datanya nggak segitu ada ya. Jadi untuk nilai matematika misalnya gitu ya, itu nilai 10-nya itu paling banyak dibandingkan yang lain. Yang nilai 10 itu banyak banget ya. Tapi nilai rata-ratanya paling kecil. Standar deviasinya makin paling besar. Nah, untuk bahasa Indonesia itu nilai 10-nya itu paling sedikit. Jadi sedikit dapat nilai 10. Tapi nilai rata-ratanya paling besar dan standar deviasinya yang paling kecil. Nah, bisa dilihat di situ. Hal itu berarti matematika itu, kemampuan siswa pada pelajaran matematika itu beragam, sangat beragam, tapi untuk bahasa Indonesia relatif homogen atau tingkat homogennya lebih besar. Nah, ini artinya standar deviasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, ini. Sekarang bagaimana kita menghitung keseimbangan baku atau standar deviasi kalau frekuensinya lebih dari 1. Sebenarnya sih sama aja ya dengan yang tadi. Ya, kita lihat. Jadi pertama ada nilai dan frekuensinya. Lalu kita tuliskan Fx-nya nanti untuk apa? Untuk menentukan nilai min. Ya, kita tentukan rata-ratanya dulu. Jadi kalau kita akan menghitung standar deviasi, kita menentukan rata-ratanya dulu. Ya. Nah, nanti kalau datanya berkelompok, ya berarti nilai rata-ratanya adalah rata-rata berkelompok gitu ya. Nah, ini yang datanya belum berkelompok dulu. Nah, kita tuliskan di sini nilainya 10, 5 siswa, 9, 12 siswa, dan seterusnya. Lalu kita hitung Fx-nya, lalu kita jumlahkan. Ya. Setelah itu, kita hitung deviasinya. Diperoleh dari nilai dikurangi nilai rata-rata. Nilai rata-rata ya. Nilai masing-masing dikurangi nilai rata-rata. Lalu dikuadratkan. Ya, ini lalu dikuadratkan, lalu F dikalikan E kuadrat, lalu dijumlahkan. Nanti di sini standar deviasinya adalah jumlahan dari ini per N, lalu di akar. Nah, mirip dengan yang tadi. Cuma tadi tidak dikalikan frekuensi, karena masing-masing frekuensinya 1. Nah, yang ini dikalikan frekuensinya. Oke, kita coba di Excel aja ya, biar ngitungnya lebih cepat. Oke, kita coba. Kita di Excel aja. Ya, silakan sekalian dicoba. Ini saya hapus aja. Nanti pakai Sigma aja.
Minnya dulu di sini. Min. Bisa ini ya. Nanti kita dapatkan berapa. Lalu standar deviasi. Ini rumusnya ini. Nanti kita dapatkan berapa di sini. Ya, silakan dicoba. Kayak 1, 2, 3, 4, 5 baris. Ingat ya, Fx, F kali X. Mana ada? Mana ada? S. Yuk, silakan dicoba. Jangan lupa Fx sama dengan F kali X atau X kali F juga boleh sih, sama aja. Ini kali ini. Nah, nanti kalau udah dihitung rata-ratanya dulu ya, di sini ketemunya berapa, nanti ini jadi suatu konstanta aja. Yes. Ini tadi ada yang mengirimkan jawaban. Oh, yang tadi ya. Mbak Aulia. Putri. Intan. Ya. Ini punya Dinda. Oke. Bu, mohon maaf. Saya izin tanya, masih belum mengerti deviasinya, Bu? Rumus? Deviasi, cara menentukannya, Bu. Ini? Iya, Bu. Ini standar deviasi itu sigma dari Fx kuadrat dibagi N lalu diakar. Itu, Bu, yang di tabel, Bu. Deviasi yang di tabel. Tabel. Ini? Ya, Bu. Ya, ini E kecil. E kecil itu berarti deviasinya sama dengan nilai dikurangi nilai rata-rata. Jadi di sini dihitung dulu nilai rata-ratanya. Udah ketemu belum nilai rata-ratanya? Belum, Bu.
Ya, dihitung dulu nilai rata-ratanya. Baik, Dari Bu. sini nilai rata-ratanya ya. Fx-nya ini dijumlahin di sini, lalu nanti dibagi N. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Maaf Bu, tadi defisiasinya berarti hanya X atau nilainya itu dikurangi hasil rata-ratanya ya Bu? Ya, jadi nilai ini dikurangi nilai rata-ratanya. Ini kita hitung dulu nilai rata-ratanya ketemu berapa ya? Ini saya drag dulu. 8,25. 8,25. Iya Bu. Oke. Ini berarti sama dengan ini dibagi 40 ya. 8,25. Nah, minyak 8,25 berarti nanti di sini ini nilai ini dikurangi, tulis 8,25 boleh ya, atau 8,25 aja juga nggak apa-apa nih. Udah biar menjadi suatu angka yang konstan. Lalu kita enter. Kita tinggal drag ke bawah. Nah, kita lihat cek. Benar ya? Kadang-kadang kita juga perlu ngecek nih, siapa tahu kita salah waktu nge-drag-nya atau salah waktu naruhnya. Nah, kalau udah ini kuadrat, berarti dari sini dikuadratkan. Caranya gimana? Sama dengan ini. Ingat ya, kuadrat pakai caping 2. Jadi untuk pangkat. Lalu kita enter. Nah, kita tinggal drag ke bawah. Nah, lalu F kuadrat itu berarti dari F ini ya kali ini. Oke, enter. Nah, C47 kali F47. Oke. Nah, ini bisa kita drag aja. Nah, sebenarnya dengan ini kan kita bekerjanya cepat banget nih. Kita cek benar ya, C50 kali F50. C48 kali F48. Lalu tinggal kita apakan di sini? Kita jumlah pakai sigma. Udah benar yang kita jumlahkan, ini yang udah dilingkarin ini. Udah benar yang dijumlahkan, kita enter. Udah. Ya tinggal kita hitung. Saya mencoba ya. Sama dengan tadi akar tadi apa?
SQRT kurung, jangan lupa ya. Sigma FE kuadrat berarti ini ya dibagi N-nya berapa tadi? 40 ya. Tuh, ketemu 1,089. Wah, kecil sekali ini. Ada deviasinya. Ya, silakan dicoba apakah diperoleh angka yang sama. Maaf Bu, untuk yang fx kuadrat tadi dari mana ya Bu? Ini Fe kuadrat itu berarti F kali E kuadrat. Berarti F ini kali E kuadrat. Kita lihat ya. Di sini rumusnya ini C47 dari sini kali ini F47. Kita tinggal klik ini aja. Ini ya, kita ulangin. Sama dengan F kali di sini E kuadrat. Sudah, enter. Oh, maaf Bu, untuk rumus SD itu emang sigma fx kuadrat bukan x kuadrat ya Bu? Bukan, jadi Fe kuadrat. Jadi di sini, karena ada F-nya ini loh. Kalau yang tadi kan karena nggak ada F-nya. Yang tadi, yang rumus di atasnya. Nih, yang tadi kenapa cuma E kuadrat? Karena di situ masing-masing frekuensinya 1. Nah, di sini karena frekuensinya ada frekuensinya, jadi sebuah dari mahasiswa sebenarnya ini hanya untuk mengalihkan aja. Ya. Oke, udah ketemu? Ya udah, boleh dikirimkan ke grup. Nah, ini udah nih. 1,089. Sama ya? 1,089. Oke. 1,089. Oke. Ini 1,089. Oke. Ya. Ini ya Mbak Tias, Mbak Dinda, Tia, dan Mbak Ali ya.
Udah betul semuanya? Ya, teman-teman yang lain nanti dicoba ya. Nih. Ya. Nah, sekarang kalau datanya berkelompok. Aduh, ini panjang nih. Tapi sebenarnya sama aja. Kan kemarin kita udah berlatih menghitung min untuk data berkelompok ya. Nah, masih muter-muter nih. 1,089. Oke. Nah, satu lagi. Ini udah ngirimin jawaban lagi. Nah, satu lagi kalau datanya itu berkelompok. Untuk data berkelompok, untuk menghitung min, kemarin kan ada beberapa cara. Tapi yang sering banget atau paling sering digunakan itu adalah perhitungan yang menggunakan cara pertama, yang menggunakan midpoint atau titik tengah. Oke, nanti kita coba. Masih ada waktu sedikit, kayaknya masih cukup nih. Oke. Mbak Intan. Kita lanjut ya, untuk yang data berkelompok ya. Nanti yang lain silahkan dilengkapi, lama kan. Ya, aja lama. Untung chipnya nggak terputus. Nah ini. Kita coba simpangan baku untuk data berkelompok. Kalau tadi kan datanya masih data tunggal, cuma frekuensinya itu lebih dari satu, jadi ada frekuensinya. Nah, untuk data berkelompok seperti ini, kita cara ngitungnya gimana? Kita ingat lagi cara menentukan min. Ya. Jadi kita hitung dulu minnya, setelah itu sama dengan yang tadi. Ya. Nanti kalau datanya berkelompok yang menjadi X, ya, X itu adalah midpoint-nya. Jadi dianggap untuk data berkelompok masing-masing di sini nilainya itu adalah nilai tengahnya. Jadi ini itu hampir seperti tadi. Cuma di sini nilainya udah berubah menjadi nilai tengahnya. Jadi antara 60 dan 64 itu karena titik tengahnya itu 62, ada 2 ya. 012, 62, maka nanti di sini seakan-akan berubah, di sini nilainya itu 62, di sini 67 gitu. Maka nanti di sini deviasinya itu adalah selisih antara nilai pada titik tengah, posisi ya, saya kurangin gitu aja deh. Nah, maka nanti di sini deviasinya nilai tengah ini dikurangi min atau dikurangi rata-ratanya. Kalau udah nanti yang dikuadratkan juga ini, nanti yang dikalikan F juga ini. Oke, kita coba aja. Yuk kita pindahin ke Excel. Kita pindahin ke Excel. Ini ya. Nah, yuk silahkan diisi. Mulai dari titik tengahnya, dan seterusnya. Kelihatannya seperti ini. Ini saya hapus aja, nggak terpakai. Nah, ya kita tentukan dulu titik tengahnya. Masih ingat ya menjadi rata-ratanya?
Kita boleh ambil dari sini nih. Kalau lupa. Kita pindahin ke sini. Ini min. Lalu ini standar deviasi. Kita pindahin ke sini biar nggak lupa. Yuk kita hitung dulu minnya. Ini tadi ada yang mengirimkan jawaban. Mbak Rizky. Oke, udah betul. Ya, tentukan dulu midpoint-nya kita gunakan cara 1. Karena ini cara yang paling lazim. Paling sering digunakan di buku-buku statistik. Ini 75 berarti 77, ini berarti 72, di sini 67. Oke. Lalu di sini, nah, saya adil aja nih. Kenapa? Ya, karena kopinya dari Word tadi. Nah, ini Fx berarti sama dengan F, ya. Perhatikan ya, kali X-nya itu yang diambil ini. Nah, kalau udah sebenarnya ini gampang banget ya. Kalau S1 tinggal kita drag, udah ketemu gitu. Nah, sebelum kita masuk ke deviasi, berarti kita ngitung rata-ratanya dulu. Nah, rata-ratanya berarti ini kita jumlahkan dulu. Udah benar ya, kita jumlahin ya. Ada tanda apa sel yang di kotak. Seperti ini. Enter. Ya. Nah, rata-ratanya berarti ketemunya berapa nih? Sama dengan, berarti sigma ini dibagi berapa? 40 ya, N-nya. 40. Ketemunya 72,375. Kalau udah, sekarang di sini deviasinya itu adalah X. X itu yang kita pakai ini. Ya. Dikurangin. Kalau saya pakai ini bisa nggak ya? Ya saya nggak usah nulis lagi. Mudah-mudahan, tapi saya nggak yakin nanti ini berubah nggak ya di bawahnya kalau saya drag. Oh, berubah jadi 61 kan? Jadi kita nggak bisa menggunakan ini karena ini nilai ini dianggap menjadi variabel yang nanti nilainya akan berubah-ubah. Oke, berarti saya ganti rumusnya. Saya ganti rumusnya berarti dikurangi. Oke, kita ulangin aja deh. Nah, deviasi berarti sama dengan nilai X, kita ambil ini ya. Jadi nilainya udah, pokoknya nilai tengah itu udah berubah menjadi nilai gitu. Dikurangin ini 72,375. Terserah kita sih mau kita ambil berapa angka di belakang koma ya. Tapi kalau Excel kan mau berapa angka pun oke aja. Udah. Kalau udah tinggal kita drag aja. Nah, kita cek rumusnya benar ya. Kita cek benar, nggak ada yang berubah. Oke. Nah, lalu setelah itu tinggal kita hitung E kuadratnya. Sama dengan ini dipangkatkan 2. Udah. Nah, di sini kita bisa drag karena masing-masing nilainya akan berubah-ubah. Ini ya. Kita lihat F63 dikuadratkan, F64 dikuadratkan. Oke, sudah betul. Lalu Fe kuadrat sama dengan F
kali E kuadrat. Ya. Sama dengan sama dengan enter. Nah, gede ini udah besar sendiri. Kalau udah tinggal kita drag ke bawah. Ya, kita cek benar nggak ya? Oh, udah benar. Oke, kalau udah ini tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan udah benar nih yang di ada apa kotak melingkar-lingkar itu. Nah, ini sudah ya. Kita tinggal masukkan di sini sama dengan tadi akar apa tadi? SQRT. Kurung. Akar dari sigma FE kuadrat. Berarti dari ini dibagi N. N-nya berapa? 40. Udah, kita enter. Ketemunya 7,5 standar deviasinya. Lumayan juga ya. Agak gede nih termasuknya standar deviasi 7,5 itu. Oke, silakan dicoba. Ya sudah, boleh dikirimkan jawabannya. Ini yang mengirim baru. Ini yang tadi ya. Oke. Yuk, ada yang udah ngirim jawaban? Coba saya lihat. Ya, Putri. Ketemunya 7,5. Oke, betul.
Ya. Oke. Ini punya Mbak Alia. Ini yang tadi. Ini. Ini Mbak Aulia. Oke. Betul nih. Ya, gitu ya tadi. Nanti yang belum selesai silahkan dilanjutkan. Nah, ini ada beberapa soal latihan. Ini nanti kita coba minggu depan aja. Ya, minggu depan kita akan berlatih beberapa soal-soal latihannya. Ini kita pakai WA aja karena untuk penjelasannya kan udah selesai nih untuk statistik. Gitu ya. Nah, gitu tadi ya, kita udah selesai belajar statistiknya. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan pengolahan data-data ini. Jika nanti mungkin ada teman-teman minta bantuan atau mungkin ayah atau ibu kalian yang jadi guru minta bantuan untuk menghitungkan, paling nggak udah bisa gitu ya. Udah bisa juga menentukan rumus-rumusnya. Nah, untuk penggunaan Excel lebih lanjut, silahkan kalian pelajari lagi gitu ya. Oke, karena waktunya udah habis nih. Terus si kecil saya juga udah datang tuh. Iya, Uti baru ngajar, mau ikut. Sini, lihat mbak-mbaknya sekolah. Ikut sekolah. Ikut sekolah enggak? Raka udah pulang sekolah? Udah, sini mau ikut sekolah sama mbak-mbak? Enggak mau? Oke. Ya. Marilah kuliah pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah,